kelompok yang disebutkan oleh ayat tadi. Lalu kemudian di ayat berikutnya, siapa orang yang dinyatakan oleh Al-Quran salah, tidak ikut jihad, padahal mereka mempunyai kemampuan, yaitu orang-orang yang datang kepada Nabi, mereka meminta izin untuk tidak ikut jihad, padahal mereka orang kaya. Dia punya kemampuan secara ekonomi, dia punya fisik sehat, tapi dia cari-cari alasan untuk tidak ikut jihad. Kata Quran, orang seperti ini malah lebih rela untuk tinggal di Madinah. Itu memperlihatkan bahwa mental mereka itu adalah sangat rusak dan buruk. Kok mereka masih lebih senang bersama dengan kelompok perempuan di Madinah, dengan anak-anak, dengan orang sakit. Jadi nilai mereka itu cuma seperti itu. Nah, dan yang lebih mengerikan lagi, Allah mengancam bahwa Allah akan mencap hati mereka itu dengan cap kemunafikan. Bahasa Qur'annya, wa taballahu ala qulubihim wa hum la ya'lamun. Allah mencap hati mereka itu dengan cap kemunafikan, karena mereka tidak pernah tahu apa kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang berangkat pergi jihad. Nah, itu yang kita sampaikan pada minggu yang lalu. Lalu kemudian masih cerita seputar perang Tabuk dan sampai pulangnya. Al-Quran terus menjelaskan tentang perilaku orang-orang munafik. Nah, ayat yang akan kita baca, ayat 94, ini masih penjelasan Allah tentang sikap orang munafik. Kata para ulama tafsir, ayat ini turun setelah Nabi pulang dari perang Tabuk. Sudah selesai perang Tabuk, di perjalanan pulang, ayat ini turun menceritakan kepada Nabi. Kira-kira gambaran sederhananya kalau saya sampaikan duluan, wahai Muhammad, nanti kalau engkau sampai ke Madinah, itu orang-orang munafik yang tak ikut perang tadi itu mereka datang tuh, bujuk-bujukmu. Ada aja alasannya. Dia tuh datang menemuimu, menjelaskan kenapa mereka jadi tidak ikut jihad. Nah itu, jadi sebelum kejadian, sebelum Nabi sampai ke Madinah di perjalanan, Allah udah ngasih tahu dulu. Nanti kalau kau udah sampai ke Madinah, itu yang akan terjadi. Orang-orang munafik itu berbondong-bondong datang kepadamu. Mereka masing-masing ngasih alasan kenapa mereka kemarin tidak pergi jihad. Jadi kalau kira-kira seperti itu, Nabi kan dah tahu yang datang-datang ini itu pendusta semua. Tapi Quran sudah cerita duluan, dan Quran juga sudah mengajari kepada Nabi-Nya apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang nanti sebentar lagi kalau sampai ke Madinah datang menghadap. Nah, ayatnya adalah ayat 94 surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Kata Quran, mereka orang-orang munafik itu ya'taziruna ilaikum, akan selalu dan terus menerus. Dari mana kita memahami terjemahan seperti itu? Terjemahannya adalah sedikit dalam bahasa Arab. Itu namanya ya'taziruna itu fi'il mudhari namanya, atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang akan datang. Nah, fi'il mudhari itu dalam pemahaman bahasa Arab, di samping untuk menunjukkan pekerjaan yang akan terjadi, salah satunya adalah, dan menunjukkan juga bahwa perbuatan itu akan terus berulang-ulang. Nah, sehingga kita bisa menerjemahkan ayat itu ya'taziruna ilaikum. Jadi orang-orang munafik di Madinah itu yang tidak ikut perang Tabuk itu akan terus-menerus datang menemui Nabi Muhammad, dan alasan mereka adalah minta uzur, minta izin. Jadi mereka nanti datang ngasih beragam alasan kenapa jadi kemarin itu nggak ikut, macam-macam lah. Tapi semua kesimpulannya, alasan itu adalah itu pendusta semua. Nah, ini kata Quran, ya'taziruna ilaikum, mereka itu akan datang kepadamu, bukan hanya kepada Nabi Muhammad,
tapi juga cerita kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena Quran menyebut ilaikum, kata kum itu dalam bahasa Arab itu ditujukan untuk kepada banyak orang. Jadi ada yang datang kepada Nabi, ada yang datang kepada sahabat. Laporannya sama. Jadi kira-kira menunjukkan alasan, nggak tahu lah, mungkin dengan wajah yang sedikit menyesal seperti itu. Ya, dengan segala macam actingnya lah orang-orang munafik ini. Kapan nanti mereka akan beralasan minta uzur kepadamu itu ya Muhammad? Iza raja'tum ilaihim, apabila engkau telah kembali nanti kepada mereka, yaitu sudah datang ke Madinah. Nah, jadi ayat ini turunnya ketika Nabi di perjalanan menuju Madinah. Tapi peristiwa yang diceritakan Quran nanti kalau engkau sampai ke Madinah itu kejadian. Nah, kalau nanti mereka datang ya Muhammad, orang-orang munafik itu datang mengajukan alasan kenapa dulu mereka gak ikut jihad, jawabannya gampang dikatakan. Jawabannya sudah disediakan ya. Quran langsung ngajari nabinya. Jawab saja begini. La ta'taziru. Qul la ta'taziru. Katakan kepada mereka yang datang itu, la ta'taziru, lah enggak usah lah cari-cari alasan. Kalau saya terjemahkan agak bebas seperti itu. Tidak usah lagi menyampaikan alasan-alasan. Tak usah lah. Jadi kami dah tahu. Saya dah tahu gitu. Itu alasan tuh, nah tuh nggak perlu lagi sampaikan. Jadi ini Allah langsung mengajari nabinya juga kepada para sahabat Nabi. Nanti kalau yang munafik-munafik itu datang, tak usah lagi. Kami dah tahu. Nah, apa maksud la ta'taziru? Artinya jangan lagi engkau memberikan alasan. Memberikan alasan kenapa dulu kamu tidak ikut jihad. Lalu ditambah lagi dengan penguatan lan nu'mina lakum. Sekali-kali kami takkan pernah percaya pada kalian. Kami tidak akan percaya, kami tidak akan membenarkan. Jadi dalam kitab tafsir ini ditafsirkan lan nusaddiqakum. Kami tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi. Kenapa jadi kami gak bisa percaya kamu? Qad nabba'anallahu min akhbarikum. Karena sungguh Allah sudah memberitahukan kepada kami. Jadi sebelum kalian datang, kami dah tahu ceritanya. Jadi gitu. Qad nabba'anallah. Nabba'a itu artinya sebuah informasi penting dan besar. Itu sebabnya dalam bahasa agama kita, orang yang membawa berita penting dari Tuhan itu disebut dengan nabi. Dari kata nabba'a, karena dia membawa berita penting dan besar. Jadi semua nabi itu pasti membawa berita penting dari Allah. Ya, setidak-tidaknya bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, di balik kematian ada hisab, alam semesta ini akan mengalami kehancuran, ada surga, ada neraka, itu semua berita penting. Kenapa? Karena akal sepintar apapun orang tak bisa mencerna itu. Nah sekarang berkaitan dengan orang munafik itu juga. Jadi kenapa Quran mengajarkan kepada kaum muslimin waktu itu kami tidak perlu percaya dengan kalian lagi? Alasannya adalah qad nabba'anallahu min akhbarikum. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami min akhbarikum, tentang rahasia kalian. Jadi isi hati kalian itu sudah Allah sampaikan kepada kami. Jadi nggak perlu lagi. Qad nabba'anallahu min akhbarikum. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang rahasia kalian. Nah, kemudian tinggal tunggu saja lagi. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Jadi keputusannya, dan Allah akan memperlihatkan, dan Allah ingin melihat amal kalian.
Nah, banyak para ulama tafsir, apa yang dimaksud dengan Allah akan melihat amal kalian? Sebagian ayat ini dipahami sebagai ancaman. Setelah kami tahu rahasia kalian, setelah Allah membongkar rahasia hati kalian, apakah setelah ini kalian ingin berbalik jadi orang baik atau tetap bertahan dengan kemunafikan? Jadi sebagian ulama tafsir memahami wa sayarallahu amalakum. Sebetulnya Quran masih memberikan kesempatan pada orang munafik ini. Mau jadi orang baik apa tidak? Setelah rahasia batin mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayarallahu amalakum. Allah akan melihat amal kalian setelah ini. Mau jadi orang baik atau tetap jadi orang munafik. Kemudian Rasul dan juga Rasul ingin melihat kalian, apakah akan jadi orang baik atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, agak kita perhatikan ke dalam teks ayatnya, itu Al-Quran menggunakan kata wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Jadi seolah-olah terpisah penglihatan Allah dengan penglihatan Rasul. Nah, jadi kata para ulama tafsir memang begitu. Kenapa? Karena Allah dalam penglihatan itu maha tidak terbatas. Jadi Allah sudah tahu keputusannya apa yang akan terjadi pada orang-orang munafik. Sedangkan pengetahuan Rasul adalah pengetahuan yang Allah informasikan kepada Rasul. Jadi ini bukan karena semata-mata kemampuan Rasul secara pribadi, tetapi karena informasi dari Allah tentang orang-orang munafik. Itu sebabnya ayat Al-Quran menggunakan dua kata, wa sayarallahu amalakum wa rasul. Allah dan Rasulnya itu pengetahuannya berbeda. Nanti setelah hasil penilaian Allah dan Rasul itu selesai, di akhirat nanti yang akan terjadi adalah tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian nanti di akhirat kalian akan dikembalikan kepada Zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan maha mengetahui hal-hal yang nyata. Ini sebetulnya kesimpulannya dikembalikan kepada Allah. Karena Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu adalah zat yang paling mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata. Jadi gampangnya, nanti kalian itu semua akan dikembalikan kepada Allah. Disitulah nanti Allah akan memperlihatkan catatan amal kalian. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, sekali lagi, nabba'a yunabbi'u. Maka Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang dulu ketika di dunia kuntum itu kana dan antum. Kuntum. Jadi kata kana itu dalam bahasa Al-Quran untuk menunjukkan apa yang sudah berlalu. Jadi bisa saja kita terjemahkan bima kuntum ta'malun, terhadap dulu yang ketika di dunia itu yang telah kalian kerjakan. Nah, jadi potongan ayat itu ceritanya untuk kejadian di akhirat, tapi dirujuk adalah peristiwa yang dulu ketika kita di dunia, semuanya akan diperlihatkan kembali ketika di akhirat nanti. Itu ayat ke-94. Ternyata tidak cukup orang-orang munafik itu datang hanya memberikan alasan. Malah ada sebagian orang munafik itu saking inginnya meyakinkan Nabi dan umat Islam waktu itu malah sanggup bersumpah. Nah, ini lebih hebat lagi. Tak bisa dia meyakinkan orang dengan kata-kata, sanggup dia bersumpah. Dalam riwayat disebutkan bahwa tokoh utama munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu justru datang kepada Nabi bersumpah demi Allah, memberikan alasan yang menurut dia masuk akal kenapa sampai dia dulu gak ikut pergi jihad. Dan itu lagi-lagi dibuka juga oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, nanti di antara orang munafik itu juga sayamlifuna billahi lakum. Mereka itu akan bersumpah demi Allah
bersumpah demi Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah yang mengatakan bahwa mereka bersumpah demi Allah, tapi yang bersumpah itu munafik, ini jelas bahwa ini sumpah palsu. Tapi itulah yang dilakukan. Ada sebagian ulama tafsir menjelaskan begini, ternyata ayat ini punya asbabun nuzul. Jadi menurut Sayyidina Abbas begini, begitu sudah mendekati kota Madinah, sepulang dari perang Tabuk itu, Nabi memesankan kepada para sahabat, nanti kalau kita sampai ke kota Madinah, itu terhadap sejumlah tokoh munafik itu kita boikot, kata Nabi. Boikot itu apa yang harus diboikot? Kata riwayat Ibnu Abbas, la takallamuhum, la takallamuhum. Kalian gak usah ngomong-ngomong sama mereka. Apa istilahnya kita hari ini? Diputuskan gak usah ngomong-ngomong, gak usah diperhatikan, gak usah ngomong sama mereka. Diisolasi mereka itu dari pergaulan kita. Ini menurut Sayyidina Ibnu Abbas begitu. La tukallimuhum, la tujalisuhum. Jangan kalian ngomong lagi dengan mereka, nggak usah duduk sama-sama dengan mereka. Ya, mungkin saja dulu tuh karena memang di Madinah itu antara para sahabat Nabi dan orang-orang munafik itu, karena mungkin sama-sama punya profesi, katakanlah di pasar, mungkin kawan memang sama-sama jadi pedagang, biasa saja mungkin ngomong kumpulan. Tapi setelah perang Tabuk ini, Nabi memesankan kepada sahabat itu terhadap para orang-orang munafik itu, la tukallimuhum wa la tujalisuhum. Kalian gak usah lagi ngomong sama mereka, gak usah lagi duduk bersama dengan mereka. Itu pesan Nabi kepada para sahabat. Nah, ini kan membuat mereka posisinya terjepit. Nah, sehingga bagaimana caranya untuk meyakinkan umat Islam itu supaya mereka ini tetap dipandang baik? Ada yang datang kepada Nabi sambil bersumpah. Ini kata Sayyidina Abbas, sayahlimuna billahi lakum. Mereka itu akan bersumpah demi Allah kepadamu ya Muhammad dan kepada orang-orang Islam. Kapan mereka nanti akan datang untuk mengucapkan sumpah itu? Izan qalabtum ilaihi, agar ketika engkau telah kembali kepada mereka, artinya sudah datang ke Madinah. Apa tujuannya sumpah itu? Litu anhum, agar jangan kalian mengkritik, mengecap dan mencela mereka. Kata orang itu memang hati-hatiannya berpaling. Jadi rupanya nggak tahan juga mereka itu diisolasi, nggak diajak ngomong, nggak diajak berkawan, sehingga datang mereka itu bersumpah supaya mereka itu mau kembali berkawan, supaya orang-orang Muslim itu mengangkat tindakan untuk tidak mengawani mereka. Jadi tujuan mereka bersumpah itu anhum, agar engkau tidak mengasingkan mereka, tidak mengisolasi mereka, tidak menyingkirkan mereka. Tapi ketika itu yang menjadi keinginan untuk tidak disingkirkan, tapi justru Allah memerintahkan kepada umat Islam, fa'aridu anhum, wahai umat Islam, berpalinglah kalian dari mereka, jauhi mereka. Jangan kawani, jangan temani orang-orang munafik itu. Fa'aridu anhum. Kenapa? Innahum rijsun. Nah, ini bahasa kerasnya Al-Quran. Karena mereka itu kotor. Kotor bukan fisik, tetapi kotor secara akidah. Nah, kata rijsun itu Bapak Ibu, itu kotor secara akidah. Nah, dulu orang-orang musyrik Mekah itu juga itu pernah disebut oleh Al-Quran rijsun. Kemudian meminum khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Jadi ketika Quran mengharamkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi segala macam bentuk minuman keras, innamal khamru wal maisir, judi.
khamar, judi. Wal ansab, ansab itu kalau dulu praktek gampangnya mundi nasib. Mundi nasib itu dulu kalau orang mau bepergian itu dia datang ke Mekah itu, ke Ka'bah itu, nanti itu ada anak-anak pendek yang dilontarkan ke tempat tertentu, nomor tertentu. Jika tepat di situ, mereka akan melaksanakan apa yang mereka inginkan. Jika tidak, mereka batalkan. Nah, itu cara mundi nasib zaman itu. Tapi bisa saja zaman maju, kadang-kadang cara orang mundi nasib beda. Nah, tapi semangatnya sama. Jadi bertaruh untung rugi itu dengan spekulasi seperti itu. Tapi itu semua kata Quran rijesun. Nah, rijesun dalam ayat itu tafsir yang diberikan para ulama, bukan berarti kotor secara fisik, tapi kotor secara akidah. Nah, sama dengan ini, orang-orang munafik itu kata Al-Quran itu rijesun. Innahum rijesun, karena mereka itu adalah orang-orang yang kotor. Nah, kalau kita baca tafsir ini, innahum rijsun ay amalahum rijsun. Artinya perbuatan-perbuatan mereka itu adalah kotor. Atau dalam tafsir yang lain, ay amalahum qabih. Artinya perbuatan-perbuatan orang munafik itu buruk dalam sisi pandang agama. Buruk. Innahum rijsun, dan ancaman lebih jauh dari Al-Quran, wa ma'wahum jahannam. Ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka. Dari kata awa yakni, ini kalau bahasa Arab rumah itu kita bisa menyebut bait, bisa pula bahasa Arabnya manzil, rumah. Tapi rumah itu bukan tempat tinggal kita abadi. Sesekali kita bisa keluar dari rumah, atau mungkin saatnya kita memang meninggalkan rumah itu sama sekali. Itu istilah manzil. Jadi kita tinggal di situ tapi tidak abadi. Tapi kalau yang namanya ma'wa, itu memang kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, selamanya kita bakal di situ. Itu dia. Jadi yang dimaksud ma'wa itu ya tempat tinggal abadi kita nanti di akhirat. Itu dia. Jadi kata Quran, orang-orang munafik itu wa ma'wahum jahannam, tempat tinggal abadi mereka itu adalah neraka jahanam itu. Nah, yang namanya neraka jahanam tergambar dari ayat dengan kata-kata ma'wa, itu artinya dia tidak pernah lolos, tidak pernah bisa meninggalkan neraka meskipun sesaat. Beda dengan rumah, sesekali kita bisa pergi. Tapi ketika masuk neraka, itu mereka nggak bisa lepas. Itu makna ma'wa dalam bahasa Arab. Itu sebagai jazaan bima kanu yang yaksibun. Itu sebagai balasan terhadap dahulu ketika di dunia itu yang mereka kerjakan. Kerja menolak pergi jihad, menentang dakwah Nabi, memfitnah Nabi dan segala macam. Nah, itu amal mereka. Nah, itu balasannya adalah neraka jahanam. Lalu kemudian yahlifuna lakum litardaw anhum. Mereka orang-orang munafik itu sekali lagi bersumpah kepadamu ya Muhammad dan umat Islam, litardaw anhum, agar engkau menerima mereka kembali, agar mereka diberi keridhaan. Jadi supaya orang muslim itu berkawan balik dengan mereka. Nah, ini yang dalam asbabun nuzul itu, inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kalau kita baca teks tafsirnya, saya bacakan agak alfiah teks tafsirnya. Khalafa Abdullah bin Ubay la yatakhallafu an Rasulillah ba'da zalika wa talaba ayyadullah. Jadi Abdullah bin Ubay itu secara pribadi datang menemui Nabi. Kalau kita menggunakan bahasanya, ya Rasul, saya bersumpah demi Allah,
setelah kejadian perang Tabuk ini, nanti apapun perang yang Anda perintahkan, saya pasti ikut. Itu janjinya. Tapi lagi-lagi ini janji munafik. Jadi dalam tafsir ini, penulis kitab tafsir kita bilang begitu. Khalafa Abdullah bin Ubay Allah yatakhalaf an Rasulillah pada zalik wa talaba ayarda'an. Abdullah bin Ubay dia bersumpah ke hadapan Nabi bahwa nanti setelah ini dia tidak akan lagi menyalahi apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan dia memohon kepada Nabi untuk agar Nabi memberikan keridhaan kepadanya. Itu sumpah si komandan munafik ini. Abdullah bin Ubay itu kan ketuanya dari orang-orang munafik. Tapi seperti kita sebutkan kemarin, anaknya Abdullah bin Ubay itu punya anak namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya orang yang baik, sahabat Nabi, Muslim yang taat. Itu yang kita ceritakan dulu. Ketika bapaknya meninggal, si anak justru datang menemui Rasul, meminta kepada Rasul pakaian Nabi untuk dijadikan kain kafan bagi bapaknya. Sebegitu anaknya. Nabi kasih baju Nabi itu dijadikan kain kafan. Udah selesai itu datang lagi dia, minta agar Nabi mensalatkan. Ini yang kemudian Quran turun mengingatkan, enggak boleh. Kalau untuk mensalatkan itu tak boleh. Kalau soal ngasih pakaian itu masih soal kemanusiaan kata Nabi Muhammad. Tapi mendoakan si kafir itu, kan salat itu kan semuanya isi doa bagi kebaikan orang yang meninggal. Kalau itu kata Quran itu nggak bisa. Jadi mungkin saja kita dalam pergaulan ada punya teman yang mungkin berbeda keyakinan. Jadi ketika misalnya teman kita walaupun berbeda keyakinan itu meninggal dunia, secara kemanusiaan kita tetap dibolehkan untuk memberikan penghormatan. Kan ada kasus ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ada orang datang mengusung jenazah, Nabi berdiri. Para sahabat bilang, ya Rasul, itu kan orang kafir. Iyalah kata Nabi, memang orang kafir, tapi kan dia manusia. Nah, secara kemanusiaan Nabi memberikan penghormatan. Tapi persoalannya berkaitan dengan soal akidah, itu kan mendoakan. Kalau sholat itu kan isinya doa semua, supaya diampuni segala macam. Itu nggak bisa. Jadi tahu batasnya. Kita kan bisa saja nih, karena hari ini kita hidup di masyarakat yang mungkin sudah multi agama. Bisa saja kita punya teman yang berbeda dengan keyakinan, tapi Islam tetap mengajarkan seperti itu. Dalam batas-batas tertentu, ada penghormatan yang masih bisa diberikan kepada mereka yang berbeda keyakinan, tapi ada batas yang memang itu tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, Abdullah bin Ubay bersumpah kepada Nabi agar Nabi memberikan keridhaannya, artinya memberikan maaf dan terus berbuat baik. Tapi sayang Quran yang menolak. Jadi kata Quran begini, fa in tardaw anhum, wahai Nabi dan umat Islam, meskipun kalian meridai Abdullah bin Ubay itu, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, tapi Allah tak ngasih ridha kepada kaum yang fasik. Kalian bolehlah ngasih ridha sama dia, tapi Allah tak ngasih ridha. Jadi bagaimana kita pikirkan? Nabi saja diingatkan oleh Allah, kalian bolehlah ngasih ridha, tapi saya kata Allah tak bisa. Kalau sudah Allah sudah bilang tak bisa, rasa-rasanya nggak mungkin Nabi berani melawan. Ini sangat tegas Quran. Fa in tardaw anhu, jika kalian hai Nabi dan umat Islam ngasih keridhaan kepada orang munafik itu, tapi ingat, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan keridhaan kepada kaum yang fasik. Jadi munafik itu
Berkali-kali Quran menyebut, sekali-kali disebut fasik, sekali-kali disebut munafik, kadang-kadang disebut dengan kafir juga. Kenapa dalam ayat ini disebut fasik? Karena pekerjaan mereka itu semuanya menentang dan menyalahi ajaran agama. Itu fasik. Nah, oleh para ahli ilmu kalam, para ulama ilmu kalam, cerita tentang fasik itu kan bukan hanya orang kafir. Adakah orang muslim juga yang fasik? Ada. Nah, jadi kalau orang muslim itu melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak menentang ajaran agama, maka orang-orang itu pun disebut dengan orang fasik sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin untuk kesempatan ini itu yang bisa kita sampaikan. Yang akan datang masih bercerita tentang orang munafik juga, tapi tidak lagi penduduk Madinah, tapi orang-orang Arab sekitar Madinah, orang-orang Badui, orang-orang dusun. Rupanya di antara orang dusun itu ada juga yang berhati keras, yang tidak ikut dengan ajaran Nabi, orang-orang penduduk pinggiran Madinah. Nah, itu insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi dengan ayat Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, orang-orang Arab itu lebih keras kekafirannya dan lebih keras pula kemunafikannya. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan kita yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Allahumma ij'alna minal ulama'il aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.